Selamat pagi pemirsa, kekisruhan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bukan sekedar kesalahan teknis, melainkan juga kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Tidak transparan dan simpang siur informasi perubahan kebijakan menjadi pangkal sengkarut data penerima beasiswa tersebut. Dan salah satunya kesalahan pendataan penerima beasiswa dengan keadaan ekonomi yang sulit dinyatakan tidak layak menerima beasiswa karena ditetapkan di desil kalangan mampu. Situasi ini ditambah dengan isu pemangkasan anggaran KJMU dan KJP Plus sebesar 45% dari tahun 2023. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 9 Maret 2024 dengan tema Sengkarut Bantuan Mahasiswa Jakarta bersama saya Iqbal Himawan. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399100. Dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Jadi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya. Iya, betul. Bagi masa depan bangsa. Betul, masa depan bangsa. Soal pendidikan. Karena memang ini juga tanggung jawab pemerintah ya. Bahwa pemerintah ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini saya kira bukan persoalan yang remeh-temeh ya. Tapi ini persoalan yang serius. Bagaimana komitmen negara ya. Termasuk komitmen Pemda DKI terhadap keberlangsungan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan tinggi ya. Oke, diangkat oleh Media Indonesia menjadi editorial hari ini, Mas. Ini sangat serius sekali ya. Ini terkait dengan praktek birokrasi kita, terutama di Pemprov DKI ya, terkait dengan para peserta yang jumlahnya sekitar 13.000 mahasiswa yang memiliki kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jadi kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini ada dari kalangan saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang mereka berangkat dari desil 1 sampai desil 4. Jadi desil itu adalah pemeringkatan kesejahteraan. Jadi desil 1 itu sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 hampir miskin, rentan miskin. Nah, apa yang terjadi pada birokrasi Pemda ini terkait dengan para pemegang kartu KJMU ya? Mereka ternyata terblok ya. Mereka tidak bisa lagi menerima bantuan dan mereka dalam akun KJMU-nya disebut tidak layak menerima. Nah, padahal banyak semuanya, hampir semuanya mereka ini betul-betul dari keluarga yang tidak mampu. Nah, ini saya kira sebuah tindakan yang gegabah ya. Meskipun pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan bahwa perubahan ini langkah ini dilakukan karena Pemda melakukan sinkronisasi dan cleansing. Menurut pejabat Gubernur DKI diduga ada sejumlah penerima KJMU ini sudah naik kelas menjadi keluarga mampu, dan memang awalnya memang keluarga mampu kemudian mungkin dibikin tidak mampu gitu sehingga kemudian menerima KJMU. Nah, tetapi kemudian ketika para penerima KJMU ini protes dan ada beberapa yang menghadap gubernur, ini kemudian dipulihkan kembali. Artinya bahwa sinkronisasi data Pemda terkait penerima KJMU dengan DTKS, kemudian juga dengan Reksosek ini tidak benar rupanya gitu, karena justru Pemda sendiri kemudian menganulir semuanya, kembali dipulihkan. Mereka menerima kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, apakah alasan itu bisa diterima? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Ade. Kita sebelumnya saksikan bersama, inilah yang diangkat dalam Editorial Media Indonesia hari ini, Sengkarut Bantuan Mahasiswa Jakarta. Selamat menyaksikan. Sengkarut Bantuan Mahasiswa Jakarta. Kekisruhan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan juga kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Ketidaktransparan dan simpang siurnya informasi perubahan kebijakan menjadi pangkal sengkarut data penerima beasiswa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karut-marut ini bermula dari perubahan sistem Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan atau P4OP, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pendaftaran KJMU melalui laman menjadi titik awal dari sistematika baru untuk para pendaftar KJMU, baik yang baru mendaftar maupun yang lanjutan. Dalam proses perkembangannya, website tersebut seringkali down
dan mengalami error karena ada pembatasan jumlah pengguna yang mengakses. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan juga melakukan finalisasi data dan pemeliharaan website. Tetapi, sangat amat disayangkan saat data-data tersebut rampung, sebagian besar penerima bantuan sosial KJMU dinyatakan tidak layak untuk bisa melanjutkan pendaftaran. Dengan alasan mereka masuk ke dalam kategori kesejahteraan di atas miskin. Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Banyak di antara penerima yang menyampaikan keberatan mereka karena ditetapkan di desil kalangan mampu, padahal keadaan ekonomi mereka tengah sulit. Mereka pun menyampaikan bahwa dana pendidikan KJMU adalah satu-satunya penghidupan mereka agar bisa berkuliah di perguruan tinggi. Ada juga beberapa mahasiswa yang menyampaikan bahwa mereka sudah tidak memiliki orang tua alias yatim piatu ikut terdampak permasalahan ini. Mereka dianggap mampu dan masuk ke desil tinggi. Memang sebelumnya muncul kabar isu bahwa akan ada pemangkasan jumlah penerima kartu mahasiswa unggul itu. Bahkan Komisi E DPRD DKI Jakarta sempat melontarkan pernyataan bahwa ada pemangkasan anggaran KJMU dan KJP Plus sebesar 45% dari tahun 2023. Untuk KJMU 180 miliar rupiah tahun ini, sedangkan tahun lalu 360 miliar rupiah. Tidak ada penjelasan yang rinci dari pihak Pemprov perihal penyebab sengkarut hal itu. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tiba-tiba memulihkan seluruh akun penerima KJMU setelah menjadi perbincangan di publik. Pemulihan itu tanpa didahului evaluasi, tanpa penjelasan yang memadai. Bukannya sebuah kebijakan itu mestinya sistematis. Ketika alasan pencabutan KJMU terhadap mahasiswa katanya didasarkan pada evaluasi. Kenapa saat pemulihannya tanpa evaluasi? Namun kenyataannya, penjabat gubernur dengan mudahnya memulihkan data-data mahasiswa yang sebelumnya dicoret dari penerima KJMU. Baik para mahasiswa penerima beasiswa, hal ini merupakan kabar gembira, tetapi bagi praktik birokrasi ini justru sebaliknya. Untuk itulah, sebagai penggunaan anggaran yang sumbernya dari pajak rakyat, Pemprov DKI Jakarta dituntut transparan terkait dengan dana pendidikan KJMU dan menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab agar segera mengklarifikasi setiap hal-hal yang memang keliru. Kenapa banyak data yang salah sasaran serta website yang terus error saat masa perpanjangan? Transparansi dan penjelasan menyeluruh kini ditunggu warga Jakarta. Kiranya sebagai penjabat gubernur yang tidak menerima mandat dari kontestasi demokrasi, Heru bisa tanpa beban politik untuk menjelaskannya. Kalau memang tidak terjadi apa-apa dan bersih, kenapa risih dan terus berdalih? Sengkarut bantuan mahasiswa Jakarta, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui nomor telepon 0215839900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa, dan kita masih membahas topik kita hari ini, sengkarut bantuan mahasiswa Jakarta terkait dengan KJMU ya, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang kemarin sempat mengalami error. Namun ini disorot bukan hanya kesalahan teknis tapi juga ada kelalaian pemerintah di situ. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama pengamat pendidikan Doni Kusuma melalui sambungan telepon. Pak Doni, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal dan Mas Ade. Pak Doni, selamat pagi. Semoga selalu sehat. Pak Doni, kalau berbicara soal pendidikan itu kan ya kita tidak pernah lelah ya, karena ini selalu ditekankan bahwa ini adalah masa depan bangsa begitu. Nah, sengkarut ini yang terjadi saat ini. Saya sempat mengutip wawancara Anda, ini Anda menyebutnya defisit komitmen dalam pengadaan KJMU ini. Apa maksudnya, Pak Doni? Ya, tentang pendidikan, ini kan sebenarnya amanat dari konstitusi ya Mas ya. Jadi pemerintah itu wajib memberikan pendidikan berkualitas pada seluruh warga negaranya. Memang yang gratis itu kan yang pendidikan dasar ya, yang 9 tahun wajib belajar.
Tetapi pendidikan itu kan menjadi poin penting di dalam amanat undang-undang, dan pejabat negara itu kan tugasnya melaksanakan amanat undang-undang ini. Nah, kalau saya melihat kasus di Jakarta, ini kan terjadi katanya kekurangan anggaran, lalu kemudian adanya defisit, ya, lalu kemudian anggaran pendidikan untuk yang KJMU itu dikurangi hampir 50%. Nah, menurut saya kalau kita lihat secara realistis ya, pajak di DKI itu hampir sekitar 87 triliun. Dan di Indonesia mungkin paling tinggi anggaran pendidikannya, sekitar 17 triliun. Dan itu seharusnya DKI itu bisa membuat program kebijakan pendidikan yang memang pro konstitusi, dan itu sudah dimulai oleh pejabat sebelumnya loh, dengan adanya misalkan kerjasama dengan sekolah swasta dalam PPDB, itu kan sesuatu yang bagus. Nah, ini yang KJMU kok malah dihilangkan. Jadi menurut saya yang defisit itu sesungguhnya itu bukan defisit anggarannya. Kalau anggaran pasti ada, tetapi defisit komitmen pendidikan, defisit tanggung jawab sebagai pejabat negara yang harusnya memperhatikan kualitas pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga negara. Gitu. Karena toh nanti mereka ini kan juga akan menjadikan Jakarta lebih unggul lagi, karena mahasiswa-mahasiswa ini kan nanti mereka juga banyak berkarya di Jakarta juga gitu, balikannya untuk Jakarta juga pada akhirnya gitu, Mas. Oke, itu pertanggungjawaban dari menjalankan amanah konstitusi ya soal pendidikan ini. Namun kalau kita berbicara soal sistem, Pak Doni, ini kan KJMU ini kan sebenarnya awal permasalahannya di sistem ya. Jadi tiba-tiba banyak mahasiswa yang tidak terdaftar begitu dalam daftar penerima KJMU. Nah, Anda melihat seperti apa sengkarut yang terjadi di sistem ini sendiri? Karena begitu dikritisi, begitu disorot, tiba-tiba langsung kembali seperti semula. Ya, jadi terkait dengan sistem, ini kan pemerintah DKI seharusnya melihat bahwa sistem itu adalah alat ya. Dan memang benar, saya sepakat dengan Pak Heru yang mengatakan bahwa jangan sampai KJMU itu jatuh pada orang yang salah. Karena memang terus terang, data-data dari DTKS, juga Reksosek itu seringkali salah sasaran, Mas. Di banyak tempat saya melihat itu ya, di kampung saya juga seperti itu. KKN itu banyak terjadi, Mas. Jadi yang keluarganya RT, RW, terus lurah itu malah banyak yang dapat. Data-datanya bisa masuk, tetapi yang orang yang sungguh membutuhkan itu tidak. Nah, saya rasa sinkronisasi ini sangat penting. Tetapi yang menjadi masalah adalah pemerintah Provinsi DKI tidak boleh sekedar menggunakan data dari pemerintah pusat, DTKS maupun Reksosek. Seharusnya pemerintah DKI itu kan yang paling mengenal warganya di sini. Sehingga dia bisa tahu dari RT, RW, kemudian dari dulu zaman Pak Soeharto itu ada data Wisma, ibu-ibu PKK, penggerak PKK, kader itu, mereka sangat tahu persis, Mas, di mana orang yang benar-benar miskin di situ. Karena sekarang ini kalau misalkan nih ada satu rumah dia masuk di DTKS, tiba-tiba petugas datang melihat ada satu sepeda motor di situ, sudah kemudian dicabut, Mas, dianggap, oh ini sudah mampu punya sepeda motor. Kan mereka nggak nanya itu sepeda motor siapa. Lalu itu ternyata punya tetangganya dititipkan di situ supaya dia bisa dapat penghasilan bulanan gitu. Jadi kayak parkiran gitu, tetangganya membantu. Itu kan nggak pernah ditanyakan. Jadi oke, sinkronisasi data boleh gitu kan, tetapi harus dilihat tujuannya dulu, dan data-data itu harusnya sesuai dengan realitas. Kan prinsip sinkronisasi itu adalah supaya anggaran pendidikan itu terpakai oleh mereka yang berhak gitu ya. Kalau misalkan ditemukan banyak data-data sekarang ini, oh ternyata anggota tentara, polisi, ternyata juga dapat KJMU. Nah artinya berarti harus yang diproses itu adalah mengapa dia seperti itu gitu loh. Tetapi memberikan biaya pendidikan untuk warganya sendiri itu nggak pernah boleh disesali, Mas. Jadi artinya ya sudah berjalan itu silahkan langsung gitu. Kalau memang terbukti ya gitu. Kalau memang benar-benar mampu ya dicabut, tidak apa-apa, diproses lebih lanjut gitu. Tetapi yang sebenarnya di luar dari DTKS, Reksosek, yang di luar desil 4 itu masih ada keluarga yang sebenarnya disebut miskin enggak, disebut orang yang mampu juga enggak, Mas. Itu banyak banget. Dan mereka pasti tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Nah, pemerintah Provinsi DKI harusnya naik kelas. Jangan minimalis gitu. Seharusnya bisa, itu yang seperti itu harus diperhatikan oleh Pemprov DKI. Oke, baik, sinkronisasi data ini sebenarnya penting untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran ya, sampai ke mereka yang memang benar-benar tidak mampu. Terakhir, Pak Doni, ini kan birokrasinya yang disorot ya, karena kalau kita melihat kinerja pemerintah soal pendidikan ini ada error seperti ini, itu kan membuat gaduh, mengirimkan pesan yang tidak baik di masyarakat. Jadi bagaimana Anda memandang ini?
Ya, kita ini kan negeri viral ya. Segala sesuatu kalau sudah viral baru kemudian diproses. Saya rasa ini sebuah proses pertanggungjawaban publik pejabat negara yang buruk menurut saya ya. Artinya pejabat negara itu nggak perlu nunggu viral gitu. Ada 1-2 kasus, tetapi secara kualitas itu merugikan layanan pendidikan rakyat seharusnya sudah langsung kemudian diproses. Jadi ini sebenarnya kembali ke tadi Mas, masalah komitmen dan hati dari para pemimpin untuk melayani rakyat, melayani warganya gitu. Jangan nunggu ada viral. Kalau nunggu ada viral ini kan kasihan, mereka nggak semuanya punya HP. Ada yang orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, nggak punya akses untuk teknologi digital. Dan mereka ini ngomongnya kemana? Nggak ada kan? Yang harus hadir, datang dengan mata, dengan hati, dengan kepedulian, ya para pejabat itu turun ke bawah melihat realitasnya. Nggak usah nunggu viral, nggak usah nunggu di publikasi baru kemudian, oh ada perubahan-perubahan seperti itu. Dan ini saya rasa sikap pejabat negara yang belum melayani warganya. Maka ini yang harus kemudian dievaluasi dan direfleksikan, Mas. Baik, terima kasih Pak Doni. Terima kasih Mas Iqbal dan Mas Ade, Pengamat pendidikan. Terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Banyak poin yang menarik tadi. Sebenarnya ternyata sinkronisasi data itu penting karena jangan sampai salah sasaran. Tapi kalau Anda melihat ini gimana, Mas Ade? Ya, ini terbukti ya ketika dipulihkan semuanya tanpa evaluasi, tanpa penjelasan kepada masyarakat. Ini menurut saya penting harus dilakukan oleh Pak pejabat Gubernur DKI Pak Heru Budi Hartono, melakukan evaluasi terhadap kinerja aparaturnya. Ini kan Pak Heru Budi kan pasti kan laporan dari bawahannya. Oh, berdasarkan sinkronisasi data dengan DTKS, dengan Reksosek, ini ternyata para penerima KJMU tidak layak menerima bantuan dari pemerintah. Nah, ini kan harusnya kan tidak hanya sekedar sinkronisasi di atas kertas ya. Atau sebaliknya ya mungkin ya, malah banyak yang tidak, yang seharusnya menerima malah tidak masuk data. Betul. Begitu ya? Nah, ini kan harusnya kan terjadi dilakukan verifikasi ke lapangan. Karena pemerintah DKI ini kan punya struktur sampai ke bawah, sampai ke RT. Nah, RT-nya lah harus melakukan verifikasi di lapangan. Jangan kemudian digebiah mereka yang menerima KJMU kemudian diblok ya, tidak lagi menerima KJMU dan mereka dinyatakan tidak layak menerima KJMU. Nah, ada beberapa yang saya kira juga mencuat di permukaan. Mereka misalnya pedagang orang tuanya pedagang kue. Mereka menjerit, mereka kecewa dengan langkah dari Pemda DKI ketika mereka melihat di akun KJMU-nya dianggap ditulis tidak layak seperti itu. Atau yatim piatu misalnya, Mas Ade. Nah, kita ya betul yatim piatu. Kita mendukung langkah dari Pak Heru Budi Hartono ya untuk melakukan verifikasi ulang, untuk melakukan peninjauan ulang. Mungkin barangkali beliau sudah mendengar suara-suara barangkali penerima KJMU ternyata banyak dari keluarga yang mampu misalnya. Tetapi ini kan harusnya diawali dengan penjelasan kepada masyarakat ya, juga kepada penerima KJMU bahwa Pemda DKI akan melakukan verifikasi ulang terhadap penerima KJMU. Jangan sampai dana APBD yang notabene ada dari pajak rakyat ini terjadi penyimpangan. Nah, ini kan bagian dari akuntabilitas ya, verifikasi ini kan harusnya dijelaskan terlebih dahulu langkah-langkahnya seperti apa. Selain sinkronisasi, selain cleansing juga ke lapangan tidak gitu. Ini kan buktinya kan tidak ke lapangan. Nah, ini yang saya kira harus betul-betul bagaimana Pemda DKI terlebih adalah pejabat Gubernur DKI dalam kerjanya betul-betul akuntabel. Karena ini menyangkut dengan hajat mahasiswa untuk mencapai untuk mencapai tujuan mereka lulus S1 ya. Dan langkah ini kan kalau secara filosofis kan sangat membantu sekali bansos ini ya. Banyak kalangan-kalangan, jadi keluarga yang tidak mampu, mereka ingin anaknya mencapai tingkatan yang tinggi dan tidak ada, kemudian dibantu oleh Pemda. Ini kan betul-betul luar biasa sebenarnya secara filosofis ya. Inilah saya kira keadilan sosial. Jadi ini langkah yang menurut saya harus harus betul-betul bagaimana tata kelola pemerintahan DKI ini, Pemprov DKI, tata kelola yang menurut saya harus berbasis good governance. Yakni ada akuntabilitas, ada transparansi, ada partisipasi di situ. Jadi kalau prinsip-prinsip good governance ini ditetapkan, dipraktikkan secara baik oleh Pemda DKI, ini tidak mungkin terjadi sengkarut ini. Ini kan alasannya macam-macam. Tapi kemudian ketika viral, ini baru kemudian dipulihkan lagi, semuanya kembali dapat.
tanpa penjelasan lagi ya. Yang kemarin-kemarin disampaikan ada sinkronisasi, ada cleansing, ada verifikasi, mana? Ini kok semuanya dipulihkan kembali gitu, gara-gara masyarakat juga viral meramaikan. Ini kan kembali no viral, no justice gitu. Ini kan lucu gitu. Jadi saya kira tata kelola pemerintahan jangan sampai karena viral kemudian dipulihkan kembali seperti itu. Jadi menurut saya ke depan saya kira harus betul-betul penerima KJMU ini harus betul-betul diverifikasi ulang lagi untuk ke depannya ya. Karena yang sekarang ini sedang berjalan, tapi jika di kemudian hari ada laporan ke Pemda, misalnya dari tetangganya atau dari temannya, oh ternyata dia orang kaya, orang mampu, kok menerima KJMU, sampaikanlah ke Pemda bukti-bukti itu. Kan Pemda tinggal harus bisa KJMU-nya. Harus bisa ada, kalau di bank itu pengkinian data gitu ya. Harus dimungkinkan seperti itu ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kita pahami ya bahwa Pemda DKI ini kan harus mempertanggungjawabkan APBD. Jadi jangan sampai APBD ini bocor kemana-mana, bocor penerima bansos kepada orang yang tidak layak seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mas Ade, kami juga akan undang Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon nanti di Editorial Media Indonesia. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Metro TV. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Kali ini kita masih membahas tentang sengkarut bantuan mahasiswa Jakarta melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Nah, kami akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kita sudah ada beberapa yang bergabung. Yang pertama ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iqbal, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sengkarut bantuan mahasiswa Jakarta. Ya, silakan Pak. Kita berterima kasih tentunya kepada Bapak Gubernur yang punya niat baik terhadap pendidikan ini. Seharusnya niat baik ini ditiru oleh semua kepala daerah agar orang-orang miskin itu dapat dihopper menjadi menikmati pendidikan tinggi. Maka itu sengkarut ini tentu perlu diproses secara hukum, perlu diproses secara baik-baik. Di mana letak sengkarutnya itu? Maka Pak Gubernur, sengkarut ini segera diulang lagi, reka ulang lagi. Jakarta punya sistem pemerintahan yang sangat rapi dan bagus. Maka itu harapan kami masyarakat Indonesia, saya terutama dari Jambi, sengkarut seperti ini jangan ditiru oleh daerah-daerah lain. Sebenarnya Pak Iqbal, beasiswa ini kalau kami Jambi menyebutkan beasiswa, ada juga per kabupaten, per provinsi ada. Tetapi itu tidak muncul ke permukaan. Sengkarut itu ada tapi sangat kecil sekali. Maka harapan kita, pemimpin yang niatnya baik, tataran di bawahnya supaya melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya agar hak-hak fakir miskin itu terpenuhi. Maka apabila Anda melakukan fakir miskin dengan tidak adil,
maka Allah akan menghukum Anda. Itu pesan saya, Pak Iqbal. Terima kasih Metro. Baik. Sadarkan diri kita ini adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah untuk orang fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, terima kasih. Sepertinya sebentar lagi mau berulang tahun karena Ramadan ya. Ternyata di Jambi juga ada beasiswa di sana, namun dengan mekanisme yang berbeda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan dari DKI Jakarta nih, Pak Sugianto. Pak Sugianto, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Sugianto. Volume TV-nya boleh dikecilkan saja, Bapak bisa mendengar dari telepon saja. Silakan, Pak. Oh ya. Baik. Ya, saya memberikan tanggapan aja, tentang sengkarut. Tentang sengkarut ini sengkarut mungkin di mana-mana juga di segala ini sengkarut pasti. Soalnya kan kemarin itu kan habis hajatan besar. Jadi semuanya jadi sengkarut itu termasuk bantuan mahasiswa ini. Saya juga ada saudara, ya akhirnya juga dia agak stres juga tuh kalau sampai nggak dapat lagi gitu. Oke, saudaranya Pak Sugianto ini maksudnya penerima KJMU terus tiba-tiba tidak terdaftar begitu sebagai penerima atau gimana, Pak? Belum sih, saya masih terdaftar, masih terdaftar. Tapi dia cuma panik kalau ini sampai nanti nggak dapat lagi gitu loh. Jadi di mana orang tuanya nggak mampu. Oke. Jadi sempat panik pada saat mendengar itu ya. Jadi harapannya apa, Pak, sebagai penerima KJMU saudara Bapak ini? Bagaimana? Harapan saudara Bapak sebagai penerima KJMU ini apa? Harapannya supaya tetap mendapatkan, soalnya kan ini kan memang itu kan yang diandalkan kan dari bantuan itu dari DKI. Kalau sampai nggak dapat ya mereka agak susah. Kemarin saya lihat aja juga agak bagaimana ya, kasihan gitu melihatnya gitu kayak orang mau stres. Saya bilang ya kita besarkan hatinya sudah sampai nanti kenapa gitu. Oke, kalau boleh tahu orang tuanya bekerja sebagai apa, Pak? Orang tuanya udah pensiunan, udah itu nggak kerja, ibunya juga nggak kerja juga. Oke, baik. Jadi memang sudah dipastikan layak untuk menerima KJMU ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Oke, Pak Sugianto, terima kasih sudah kami tangkap poinnya Pak Sugianto. Kemudian ada dari Pak Rusli di Makassar. Selamat pagi Pak Rusli. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, hujan ini di Makassar ya. Iya, silakan Pak Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hujannya tidak masuk di mikrofon yang akan membuat semrautnya ini saya berkomunikasi. Silakan Pak. Ya, jadi intinya sengkarut ini tentang bantuan mahasiswa. Terbukti bahwasanya pemerintah tidak peduli pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya tentu dalam hal ini yang tidak mampu, ya bagi orang-orang yang tidak mampu. Kemudian kita tarik ke belakang, ya mungkin dulu Pak Anies tidak ada masalah. Ya ini termasuk boleh dikatakan ya mungkin dipolitisir dengan pejabat sekarang yang mungkin membatasi atau sama sekali tidak memberikan lagi bantuan ini. Seperti itu. Dan saya mau katakan apa yang tidak kalau istilahnya sengkarut ini pemberian bantuan di mana-mana semraut. Jadi ini bisa saja pengalihan daripada kesemrautan beras yang selama ini langka dan mahal. Ya, maaf saya keluar sedikit. Kenapa? Pemerintah sampai sekarang juga memang pemerintah sekarang semraut. Yang boleh kita katakan, yang namanya beras kita dikatakan lumbung beras bisa surplus, tapi nyatanya sekarang di mana? Baik, kesemrautan otoritas di sini adalah pemerintah. Ada salah di sini. Yang kita mau cari bagaimana mengurai kesemrautan ini.
Oke. Tapi saya tahu, saya paham orang-orang yang ada di Jakarta itu intelektual. Mungkin tahu dan saya pastikan tahu permasalahan, cuma tidak mau cari jalan lain atau jalan keluar yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli. Baik, soal pangan dan pendidikan sama-sama penting, jadi seharusnya memang harus dilaksanakan amanah tersebut. Kita ke Pak Samhadi di Situbondo, Jawa Timur. Pak Samhadi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, ini sama-sama juga katanya Pak Rusdi tadi. Iya, saya ikut juga untuk mendukung sama-sama itu. Soalnya di Situbondo enggak ada seperti bantuan kayak itu, Pak. Beasiswa tidak ada, Pak? Di daerah Jawa Timur. Pak Samhadi, ada beasiswa tidak di sana, Pak? Ya ada, tapi saya termasuk saya enggak dapat apa-apa dah, Pak. Oke, Bapak menempuh pendidikan begitu, tapi tidak mampu sehingga berharap ada program seperti ini begitu? Iya. Soalnya saya benar Pak, saya tidak mampu. Tapi saya mulai tahu nggak dapat apa-apa, nggak dapat bantuan apa gitu. Dapat PKH sekarang udah nggak ada Pak, udah nggak keluar lagi Pak. Oke, jadi harapan Bapak apa? Ini kan fokusnya pada soal pendidikan Pak. Apa harapan Bapak sama di soal bantuan pendidikan ini? Ya, bentuk harapan saya ya pokok harapan saya ya harus ditanganin Pak. Gimana rakyat kecil, gimana gitu, orang yang nggak dapat harus dapat gitu Pak. Oke, baik, tepat sasaran ya intinya. Terima kasih Pak Samhadi bergabung dari Situbondo, Jawa Timur. Jadi ada beberapa yang suara hati nih, ada yang dari luar daerah tuh dari kacamata mereka, ada yang misalnya sudah ada beasiswa di Jambi, tapi ada yang belum mendapatkan. Artinya nih seharusnya menjadi sorotan seperti ini harus menjadi percontohan ya, Mas Ade? Betul, saya kira DKI yang memiliki APBD salah satu yang tertinggi pertama di Indonesia, sekitar 81 triliun, ini harusnya menjadi contoh ya. Jadi contoh kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya, dalam hal ini terhadap keluarga tidak mampu. Jadi mereka yang tidak mampu betul-betul harus harus diuongke, harus dijamin kehidupannya, harus dijamin pendidikannya. Karena kalau kita lihat dari pasal 34 itu kan jelas fakir, miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Ini jelas konstitusi kita. Jadi kita tidak boleh ada pengabaian terhadap hak-hak fakir miskin. Nah, oleh karena itu KJMU ini menurut saya luar biasa ya, secara filosofis, kemudian juga secara manfaatnya. Ini kan bisa melangsungkan pendidikan keluarga yang tidak mampu. Nah, Pemda harusnya melihat bahwa KJMU ini adalah investasi bagi Pemda sendiri. Karena ketika mereka sarjana, mereka berprestasi, mereka akan kembali membangun daerahnya, dalam hal ini membangun DKI Jakarta. Jadi harus memandang ke depan, saya kira seperti itu. Di samping memang yang paling penting adalah bagaimana konstitusi kita itu harus ditegakkan dalam program-program Pemprov DKI, termasuk diantaranya adalah pemberian KJMU ini. Nah, tetapi yang paling penting memang dari awal seharusnya, saya yakin ini ada verifikasi berjenjang ketika awal-awal ya, mulai dari tingkat RT, kemudian RW, sampai kelurahan, sampai kemudian di-upload di akun KJMU bahwa mereka ini mengusulkan untuk mendapatkan bantuan. Ini kan ada proses verifikasi. Tapi kenapa di belakang hari kemudian muncul suara-suara banyak yang mereka yang mampu, tapi kemudian menerima bantuan dari pemerintah untuk pendidikan tinggi. Nah, ini menurut saya harus dikoreksi ya. Di mana sih masalahnya? Seperti apa aparatur itu bekerja? Jadi ke depan tidak boleh lagi ada yang kecolongan seperti ini gitu. Ada kasus-kasus seperti itu menjadi kemudian kegaduhan yang tidak perlu ya. Jadi sebagai pemilik APBD tertinggi di Indonesia 81 triliun, pemerintah DKI harus betul-betul memberikan contoh bagaimana tata kelola pemerintahan, termasuk adalah tata kelola pemberian bantuan sosial untuk pendidikan. Jadi jangan sampai kemudian terjadi sengkarut, terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Jadi seharusnya
Bahkan ke depan menurut saya penerima KJMU ini harus lebih luas lagi ya, luas dalam arti betul-betul dicari lagi, diverifikasi lagi, masih adakah keluarga yang tidak mampu tidak menerima KJMU. Jadi itu yang paling penting. Jadi hak hidup, hak pendidikan itu betul-betul dijamin oleh negara. Untuk memastikan itu adalah salah satunya dengan komitmen menurunkan entah itu petugas atau sistem yang memungkinkan verifikasi itu terus berlangsung dan diupdate dan bisa dikinikan. Betul. Kan sebenarnya kalau kita lihat dari desil-desil itu kan jelas ya, indikator-indikatornya ya. Desil 1 sangat miskin. Nah, itu ada indikatornya itu sangat miskin apanya misalnya. Tidak misalnya lantainya misalnya atau apanya dindingnya dan sebagainya. Pendapatannya misalnya tidak ada dan sebagainya gitu kan. Sangat miskin, hampir miskin, rentan miskin. Ini kan sudah ditetapkan indikator-indikatornya. Jadi saya kira aparatur agak susah Mas kalau ngecek lapangan langsung. Aparatur tinggal bekerja saja menurut saya memverifikasi. Cuma masalahnya ini kan dalam budaya Indonesia saya kira di hampir seluruh birokrasi pemerintahan ini kan ada istilahnya middleman ya. Ada istilah ordal gitu loh. Yang pernah dikoreksi oleh Pak Anies Baswedan ya. Ordal saya kira juga harus betul-betul dikikis ya. Tetapi kan kita tidak hanya bicara ordal-ordal, mesti ada penelusuran lebih jauh. Benar nggak penerima KJMU ini misalnya beberapa diantaranya karena ordal. Artinya sehingga kemudian tidak tepat sasaran bantuan itu yang harusnya untuk orang miskin, untuk orang yang sangat miskin, rentan miskin misalnya, hampir miskin. Tapi kemudian yang menerima adalah orang yang keluarga mampu dari desil 5 sampai 10. Jadi desil 1 sampai 4 ini masuk kategori tidak mampu, desil 5 sampai 10 kategori yang mampu. Nah ini kan kalau kita lihat pernyataan dari Pak Gubernur ini kan ternyata yang desil 5 sampai 10 ini menerima juga KJMU. Oleh karena itu dihentikan sementara. Tapi kemudian ketika rame-rame ini dibalikin lagi. Ini kan kinerja yang menurut saya tata kelola yang tidak patut ya. Harusnya betul-betul pemerintahan DKI itu prudent gitu loh. Ketika mengubah kebijakan, ketika mengoreksi kebijakan harus betul-betul akurat datanya. Tidak hanya sekedar di atas kertas menyandingkan antara data DTKS kemudian dengan data Reksosek gitu loh. Nah soal orang dalam itu menarik, nanti kita akan bahas karena salah satunya yang bisa mengikis tadi kalau istilah Mas Ade, orang dalam tersebut adalah dengan transparansi. Kalau semuanya transparan kan bisa dilihat, semua bisa mengawasi ya. Nanti kita akan kembali, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Ade, salah satu yang penting harus dilakukan ini adalah soal aspek transparansi untuk memastikan bahwa lagi-lagi bantuan KJMU ini tepat sasaran. Nah, secara sistem seperti apa yang bisa dibangun, diperbaiki? Ya, jadi kalau kita lihat dari prinsip good governance ya, itu kan ada 3. Setidaknya ada 3 ya. Pertama adalah akuntabilitas. Jadi KJMU ini harus betul-betul akuntabel. Kemudian yang kedua adalah harus transparan prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi. Nah dalam hal partisipasi seharusnya Pemda membuka partisipasi publik untuk sama-sama melakukan kontrol terhadap KJMU. Adakah penerima KJMU ini yang tidak tepat sasaran? Misalnya tetangganya misalnya, atau siapalah yang dia tahu kok dia dapat padahal dia orang mampu misalnya. Dia punya motor misalnya kayak gitu. Dan sebagainya gitu. Itu yang dikhawatirkan karena ordal tadi ya. Jadi menurut saya karena bagaimanapun juga APBD ini kan harus tepat sasaran. APBD ini kan jangan bocor kemana-mana. Oleh karena itu partisipasi publik dalam konteks good governance ini harus betul-betul dibuka seluas-luasnya sehingga sama-sama melakukan kontrol. Nah ini kan juga memudahkan kerja dari aparat pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini Pemda DKI tidak hanya semata-mata mengandalkan aparaturnya. Ya mungkin ada yang malas juga gitu melakukan verifikasi. Nah dengan membuka kepada masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap para penerima KJMU, ini kan juga meringankan kerja pemerintah. Jadi harus dibuka saluran itu dan juga harus di-encourage ya, lapor saja. Termasuk misalnya Mas, ada tetangganya yang memang benar-benar tidak mampu misalnya, itu juga harus dibantu ya. Betul. Jadi sama-sama saya kira masyarakat juga kalau misalnya ada tetangga yang tidak mampu, tapi dia anaknya ini, keluarganya ini ingin sekali anaknya kuliah gitu, itu harus dibantu. Nah tetangganya ini yang tahu prosesnya bagaimana menyampaikan informasi kepada Pemda DKI harus diberikan saluran juga, gitu loh, harus ditanggapi.
Kemudian diperintahkan kepada RT RW untuk mengecek benar nggak laporan ini ada keluarga yang tidak mampu, anaknya belum kuliah seperti itu. Ya. Nah jadi sama-sama mengoreksi yang memang tidak mampu kemudian menerima, ternyata ada juga yang tertinggal gitu. Jadi tidak boleh dalam proses kita sama-sama bernegara ini tidak boleh ada yang tertinggal gitu. Oke. Jadi akuntabilitas itu ternyata juga bisa dipenuhi dengan partisipasi publik ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade. Kita harapkan ini sistem KJMU tidak ada lagi error yang terjadi kalau misalnya sinkronisasi data ya sesegera mungkin dilakukan dan dilakukannya juga sesuai gitu. Artinya yang memang berhak menerima ya menerima, tapi yang jangan sampai tiba-tiba diputus gitu ya, karena kan ini soal masa depan bangsa. Yang paling penting adalah mesti ada informasi sebelumnya, diworo-woro lah kalau misalnya mau melakukan verifikasi, dan hasilnya pun disampaikan, tidak kemudian gara-gara viral kemudian dikembalikan lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Ade. Ya. Kita harapkan ini tidak ada lagi masalah seperti ini dan semua yang memang berhak mendapatkan pendidikan bisa menempuh pendidikan karena sejatinya ini adalah untuk masa depan bangsa kita sendiri. Terima kasih sekali lagi. Adalah hak fakir miskin harus diperjuangkan. Betul, sesuai amanah konstitusi. Betul. Terima kasih Mas Ade dan pemirsa. Itulah akhir dari Editorial Media Indonesia sebagai penggunaan anggaran yang sumbernya dari pajak rakyat. Pemprov DKI Jakarta dituntut transparan terkait dengan dana pendidikan KJMU dan menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab agar segera mengklarifikasi setiap hal-hal yang memang keliru. Transparansi dan penjelasan yang menyeluruh kini ditunggu oleh warga Jakarta. Kiranya sebagai penjabat gubernur yang tidak menerima mandat dari kontestasi demokrasi, Heru bisa tanpa beban politik untuk menjelaskannya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.